Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang beranggotakan Mas Setiawan, Prakoso, Mbak Nisa Sarita, kemudian Mbak Dewi, Eva, kemudian dan saya Siti Mazuda ingin mendiskusikan praktek 3, yaitu tentang piutang usaha dan wesel tadi. Kemudian kita akan membahas terdahulu dari soal transaksi yang berkaitan piutang usaha dan wesel tadi tanggal bulan September 2018. Tanggal 1 bacakan oleh Pak Bahkan. 1 September menerima pembayaran tunai dari CV Indah untuk faktur tanggal 15 Juli. Sementara itu untuk faktur tanggal 12 Agustus, perusahaan menerima wesel tagih berjangka waktu 30 hari. Penjualannya adalah kas sebesar 28 juta masuk dalam debit, piutang dagang sebesar 28 juta masuk kredit. Selanjutnya, wesel tagih sebesar 32.400 masuk ke debit dan piutang dagang sebesar 32.400 masuk ke kredit. Itu Mbak yang lain. Ya, sama saya. Sama. Lanjut, Mbak. Tanggal 2 September menerima pelunasan sekaligus dari CV Jaya atas faktur tanggal 24 Juni dan 3 Juli. Jurnal penjualannya adalah kas sebesar 85 juta masuk ke debit, piutang dagang sebesar 85 juta masuk ke kredit. Lanjut untuk tanggal 4. Menerima pelunasan wesel tagih dari toko Merdeka beserta seluruh bunga yang terutang. Jurnal penjualannya kas 67.232.000 debit. Kreditnya wesel tagih dan piutang dagang. Wesel tagihnya 36 juta, piutang dagangnya 1.232.000. Sama enggak? Sama, Mbak. Oke. Tanggal 6 September menerima pengembalian sejumlah buku dari CV Indah yang dibeli tanggal 4 September karena sampul buku tercetak terbalik. Perusahaan mengeluarkan nota kredit sebesar 800.000. Nota kredit ini dicatat ke akun retur dan potongan penjualan. Yang akunnya yang pertama retur dan potongan penjualan di debit 860.000, yang di kreditnya piutang dagang sebesar 860.000. Benar, Mbak. Lanjut, Mbak Rofiah. Ya. Menerima konfirmasi dari toko Rasid mengenai kesalahan dalam rincian piutang yang dikirim oleh perusahaan. Pada faktur tanggal 18 Agustus tertulis sebesar 45.180. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata yang dilaporkan oleh toko Rasid adalah jumlah yang benar. Artinya seluruh pencatatan perusahaan yang terkait dengan faktur tersebut harus dikoreksi. Nama akunnya penjualan debit 720 dan piutang dagang 720. Ada yang beda? Boten. Ini sama ini.
Setiawan. Menerima kembali surat tagihan yang dikirimkan melalui pos kepada toko agung dengan catatan alamat tidak dikenal. Perusahaan memperoleh informasi dari sumber terpercaya bahwa toko agung telah bangkrut dan pemiliknya pergi tanpa meninggalkan alamat baru. Perusahaan memutuskan untuk menghapusnya piutang tersebut. Jurnal penjualannya cadangan kerugian piutang didebit sebesar Rp8.800.000, piutang dagang kredit Rp8.800.000. Tanggal 12 September. Menerima pembayaran faktur tanggal 2 September dari TV Jaya. Jurnal penjualannya adalah kas sebesar Rp16.660.000 masuk jalan debit. Potongan penjualan sebesar 340 masuk ke debit dan piutang penjualan sebesar 17 juta masuk ke kredit. Ada yang berbeda? Sama. Sama dong. Sama. Kemudian tanggal 15 September menerima laporan dari toko Anita bahwa terjadi kekurangan pengiriman beberapa eksemplar buku senilai Rp500.000 atas faktur tanggal 8 September. Toko Anita meminta perusahaan mengeluarkan nota kredit dan tidak bersedia menerima pengiriman buku susulan atas kesalahan tersebut. Untuk jurnal penyesuaiannya, penjualan di debit sebesar Rp500.000, kemudian piutang dagang di kredit sebesar Rp15.000. Bagaimana? Oke. Kami, Mbak. Tanggal 16 September menerima pembayaran faktur tanggal 4 September dari CV. Jurnal penjualannya adalah, bentar Mbak, sinyalnya nge-lag. Jurnal penjualannya adalah di debit akun persediaan sejumlah Rp500.000, yang di kredit HPP sejumlah Rp500.000. Dengar nggak, Mbak? Dengar. Lanjut yang tanggal 16, Mbak. Tanggal 16 menerima pembayaran faktur tanggal 4 September dari CV Jaya. Jurnal penjualannya kas di debit sebesar Rp28.400.000, piutang dagang kredit Rp28.100.000. Oke, sama. Lanjut. 18 September menerima wesel tagih untuk membayar faktur tanggal 18 Agustus dari toko Rasid. Wesel tersebut berjangka waktu 45 hari dengan tingkat bunga 16%. Jurnal penjualannya wesel tagih sebesar Rp45.180.000 masuk ke debit dan piutang dagang sebesar Rp45.180.000 masuk ke kredit. Selanjutnya tanggal 18 September menerima pembayaran faktur tanggal 8 September dari toko Anita. Kas debit Rp42.500.000 dan piutang dagang kredit Rp42.500.000.
Oke, sama. Sama. Selanjutnya, tanggal 19 September menerima pembayaran faktur tanggal 4 September dari CV Indah. Nama akunnya kas di debit 34.740, potongan penjualan debit 860, dan piutang dagang kredit 35.600.000. Sama. Kemudian tanggal 23 September menerima kabar dari Bank Negeri Indonesia bahwa wesel tagih dari toko Cahya yang seharusnya jatuh tempo hari ini gagal dicairkan karena dana di rekening bank toko Cahya tidak mencukupi. Kemudian jurnal penjualannya piutang dagang di debit sebesar 49.340.000. Kemudian piutang bunga di kredit sebesar 1.340.000. Kemudian wesel tagih di kredit sebesar 48 juta. Gimana? Sama, oke. Namanya Asia. Itu namanya ada di tadi. Lanjut Mbak Tessa. Tanggal 26. Penerima besok lagi. Ora, ya gue. Penerima wesel tagih dari toko Rasid sebesar 36 juta berjangka waktu 45 hari dengan tingkat bunga 16% untuk membayar faktur tanggal 26 Agustus. Sisa piutang dibayar tunai. Debitnya wesel tagih 36 juta, kasnya 8 juta, kreditnya piutang usaha 44 juta. Yang tanggal 24 belum. Ada yang udah? Mbak Windy, bagaimana Mbak Windy? Luput Ri. Ya itu aku udah tanggal 26, 24 belum. B. 24 itu 25. apa? Bukannya masuk ke jurnal umum, Mbak? Oh iya, Deng. 24 itu masuk jurnal umum. Oh iya, salah sih. 24, tak ulang 25 ya. sama 30 ke jurnal umum. Ya, baca yang 24. Tanggal 24. Salah seorang karyawan melarikan diri setelah mencari uang dari berangkas perusahaan. Curi. Mencuri uang dari berangkas perusahaan senilai 8.200.000. Gaji bersih bulan September karyawan tersebut sebesar 2.300.000 tidak ditransfer guna melunasi sebagian dari uang yang dicurinya. Perusahaan sudah melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian. Dan untuk sementara jumlah uang yang dicuri tersebut dicatat sebagai piutang lain-lain. Jurnal umumnya piutang lain-lain sebesar 5.900.000. Debit, beban gajinya 2.300.000 debit. Kreditnya kas 8.200.000. Oke. Ya. Tanggal 25. Membayar gaji karyawan bulan September kecuali karyawan yang melarikan diri sebesar 50 juta. Dari jumlah tersebut sebanyak 5 juta dipotong sebagai angsuran pinjaman para karyawan kepada perusahaan. Jurnal umumnya beban gaji sebesar 50 juta masuk dalam debit. Piutang penjualan sebesar
5 juta masuk ke kredit dan kas sebesar 45 juta masuk ke kredit. Oke, saya lanjut. Tanggal 26 menerima wesel tagih dari toko Rosid sebesar 36 juta rupiah berjangka waktu 45 hari dengan tingkat bunga 16% untuk membayar faktur tanggal 26 Agustus. Sisa piutang dibayar tunai, jurnal penjualannya, wesel tagih dan kas masuk di kredit debit. Wesel tagih sebesar 36 juta rupiah, kas 8 juta rupiah. Piutang usaha masuk ke kredit sebesar 44 juta rupiah. Selanjutnya, Lanjut, Mbak. tanggal 28 secara mengejutkan perusahaan menerima transfer pelunasan piutang yang telah dihapuskan dari toko agung sebesar 6 juta. Pemilik toko agung menyatakan tidak mampu lagi membayar sisa piutangnya. Nama akunnya piutang usaha, debit 6 juta, cadangan kerugian piutang, dikredit 6 juta. Oke, sama. Tanggal 30 Lanjut. menerima pencairan wesel tagih yang diterbitkan oleh CV Indah berikut bunganya. Jurnal penjualannya adalah K sebesar 32.724.000 masuk dalam debit. Wesel tagih sebesar 32.400.000 masuk ke kredit dan pendapatan bunga sebesar 324.000 masuk ke kredit. Sama. Mbak, sinyal saya jelek, putus-putus, maaf ya. Kasnya. Gak apa-apa. Kemudian tanggal 30 September mencatat pendapatan bunga bulan September dari wesel tagih. Kemudian masuk ke jurnal umum, piutang bunga masuk di debit sebesar 304.960 rupiah. Kemudian pendapatan bunga 304.940 rupiah. 60 rupiah. Sama, Mbak. Oke. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.